tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua, alhamdulillah Ustaz Dr. Firanda Anjarja telah hadir bersama kita, telah bergabung di Zoom. Yang insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang tema memahami hadis-hadis Nabi lebih dekat. Ya, bagi para jamaah diharapkan bisa mencatat faedah-faedah kajian yang akan kita simak bersama, dan diberitahukan pada para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjaga ketertiban selama kajian berlangsung dengan menonaktifkan mic-nya, unmute mic-nya, dan juga para ummahat, akhwat, untuk tidak mengaktifkan videonya ya, dan juga para jamaah semua untuk menjaga atau tidak mengaktifkan menampilkan background yang membuat aurat ataupun background wanita. Ya, bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung pada Ustaz di akhir pembahasan. Ya, bisa via audio secara langsung dengan menekan tombol raise hand ya sebelumnya, atau juga bisa menanyakan melalui kolom chatting. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya, kita berikan kepada Ustaz. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengenal lebih dekat tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara umum bahwasanya agama Islam menjadi spesial diantaranya karena isnad. Ya, Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, pernah berkata, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, sebagaimana disebut oleh Imam Muslim ya, dalam muqaddimah sahihnya, bahwasanya isnad adalah bagian daripada agama. Kalau bukan karena isnad, tentu setiap orang bebas mengucapkan apa yang dia suka ya. Karenanya yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain adalah masalah isnad. Agama-agama yang lain ya, agama apapun, isnad mereka terputus, sanad mereka terputus kepada nabinya atau kepada pendirinya atau kepada pengusungnya ya. Berbeda dengan Islam terjaga, Allah menjaga Islam dengan sanad. Dan ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya ya. Dan kata para ulama, di antara az-zikr yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan juga syarahnya, penjelasannya, yaitu penjagaan terhadap Al-Quran mengkonsekuensikan, melazimkan penjagaan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah siapkan ya, bagi umat ini orang-orang hebat yang mereka memenuhi kriteria untuk bisa menjaga agama ini, baik dari sisi ketakwaan yang luar biasa dan juga dari sisi hafalan yang kuat dan kecerdasan, yang dengan perantara mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Saya akan menjelaskan ya tentang hadis. Sebelumnya saya akan beri gambaran tentang sumber-sumber hukum Islam, baru kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana sampai secara global tentunya ya, karena untuk mempelajari secara detail butuh waktu yang panjang, butuh orang yang pakar dan ahli. Dan saya bukan orangnya, saya hanya sekedar ingin menyampaikan secara global tentang ilmu hadis ya, agar kita bisa lebih mengenal istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang syariat. Taib. Sumber hukum Islam bisa kita
yang disepakati, maksudnya bisa dibagi menjadi dua, ya. Sumber pokok atau primer, ya. Kemudian sumber sekunder, ya. Sumber pokok ada dua, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Adapun sumber sekunder, ya, diantaranya adalah Al-Ijma', ya. Kemudian Qiyas. Ijma' maksudnya adalah kesepakatan ulama. Ulama, ya, pada suatu hukum tertentu, atas suatu hukum tertentu. Kemudian Qiyas adalah hukum yang dibangun di atas menganalogikan di atas analogi terhadap dalil yang sudah ada. Tapi intinya kita perhatikan di sini bahwasanya sumber hukum primer yang ada pada Islam adalah Al-Quran dan hadis. Adapun ijma dan qiyas ini kembali kepada hukum sumber hukum primer. Jadi ijma terhadap kesepakatan ulama terhadap suatu hukum, yaitu hukum yang dibangun di atas Al-Quran maupun hadis. Demikian juga qiyas, membangun suatu hukum yang tidak ada dalilnya, dianalogikan dengan perkara yang sudah ada dalilnya, dianalogikan terhadap perkara yang ada dalilnya. Jadi semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang mau kita fokuskan adalah Al-Quran dan hadis, ya. Bedanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran tentunya kalau kita mau gampangkan firman Allah, ini adalah firman Allah. Adapun hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi. Ya, Al-Quran adalah firman Allah sabda Nabi. Bedanya Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak, ya, yaitu yang meriwayatkan sangat banyak. Meriwayatkan sangat banyak sehingga mustahil mereka berdusta. Mustahil terjadi kedustaan. Mustahil terjadi kedustaan atau sepakat terhadap, atau mereka sepakat, mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Baik, jadi Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Gambarannya begini, gambarannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi mengajarkan kepada sahabat yang sangat banyak, ya. Banyak banget, para sahabat yang banyak sekali, ya. Baru dari para sahabat kemudian sampai ke bawah lebih banyak lagi, ya. Dari sahabat kemudian menuju ke bawah lebih banyak lagi, ya. Ya, ke bawah lebih banyak lagi. Jadi karena begitu banyak sahabat yang meriwayatkan, ya. Begitu banyak sahabat yang meriwayatkan, ya, maka kita pastikan bahwasanya ini adalah suatu
hal yang mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Oleh karenanya kalau kita bicara di zaman kita sekarang, misalnya kita bilang sekarang tahun 2000 berapa? 2021 ya? 20 ya? 2020 ya. Ini yang hafal Quran sangat banyak. Hafal Quran sangat banyak. Yang punya sanad Quran banyak. Yang punya sanad Quran banyak. Intinya Al-Quran tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Sanadnya jelas. Lain halnya kalau kita bicara tentang agama lain, tentang Taurat, maka sanadnya nggak jelas, nggak ada, apalagi pernah hilang dan macam-macam. Sama dengan Injil juga nggak ada sanadnya. Yang ada cuma Al-Quran. Adapun hadis Nabi SAW, maka hadis Nabi ya, berbeda dengan Al-Quran. Maka hadis Nabi secara umum ada dua model ya. Ada hadis yang mutawatir, kemudian ada yang ahad. Apa itu mutawatir? Yaitu sahabat yang meriwayatkan lebih dari 10. Lebih dari 10 orang. Kalau ini sahabat yang meriwayatkan kurang dari 10 orang. 10 orang ya. Kurang dari 10 orang ya. Adapun hadis yang mutawatir maka tidak diragukan akan kesahihannya. Ini tidak diragukan akan kesahihannya ya. Karena yang meriwayatkan banyak ya. Ya. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya hadis tentang al-mashu 'alal khufain, tentang mengusap sepatu ketika wudu, tidak perlu dibuka. Ini ada sekitar mungkin 80 orang sahabat yang meriwayatkan. Contoh ya, hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan Ibnu Hajar mengatakan sekitar 50 sahabat. Ada yang mengatakan 80. Kata Ibnu Hajar, ada sebagian ulama mengatakan 80 sahabat yang meriwayatkan. Contoh misalnya hadis tentang melihat Allah di akhirat. Ini sahabat lebih dari 20, sekitar kurang lebih 26 sahabat ya. Banyak. Jadi maksudnya hadis-hadis seperti hadis-hadis ini namanya hadis mutawatir ya. Seperti sebagian orang mimma tawatar haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wa ihtasab ya. Kemudian wal haudhu wa syafa'atu, kemudian wal haud. Jadi antara hadis di antara mutawatir seperti hadis man kadzaba alain muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta namaku siapkan kapling neraka. Hadisnya mutawatir. Hadis barang siapa yang bangun masjid karena Allah ya, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Hadisnya juga mutawatir. Kemudian al-mas'u 'alal khuffain ya. Ini kita sebutkan. Kemudian hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang meriwayatkan. Hadis tentang ru'yah ya, ru'yah tadi lihat Allah juga banyak. Ini tapi hadis mutawatir bukan mendominasi. Yang mendominasi adalah hadis-hadis ahad. Nah, hadis ahad ini karena sahabat yang meriwayatkan kurang dari 10 orang, kalau ini sudah pasti sahih. Ini sudah pasti sahih. Ya. Adapun hadis ahad yang karena yang meriwayatkan kurang dari 10 orang, maka dia terbagi-bagi secara umum. Ada namanya hadis masyhur, ada namanya hadis aziz, ada namanya hadis mustafid dan yang lainnya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan, karena ini yang riwayat kurang dari 10 orang, kemudian di bawahnya juga ada rawi yang bermacam-macam, maka dia terbagi menjadi dua ya. Hadis yang
yang diterima sama hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak. Kenapa? Karena ternyata bermasalah. Kenapa ditolak? Karena bermasalah. Bermasalah sanadnya atau bermasalah para perawinya. Bermasalah para perawinya, ya. Disinilah pentingnya para ulama ketika mereka membahas tentang ilmu hadis untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Tapi ini dulu sementara, habis ini saya akan lanjutkan lagi. Tolong dihapus ya. Tapi intinya ini menunjukkan akan bahwasanya bagaimana agama kita adalah agama yang bisa kita pertanggungjawabkan keotentikan sumber-sumbernya, ya. Bisa kita pertanggungjawabkan keotentikan sumber-sumbernya. Dan tadi ini adalah keistimewaan Islam, ya. Di antara keistimewaan Islam adalah ada yang mengatakan 3, yaitu al-isnad, kemudian al-ansab dan al-i'rab, ya. Tidak ada pada agama lain yang perhatian seperti Islam, ya. Isnad, ansab, nasab dan i'rab. Tapi yang berkaitan dengan sumber agama adalah berkaitan dengan sanad, ya. Jadi sanad inilah yang menjaga keotentikan ajaran Islam. Nah, setelah ini kita akan fokus membahas tentang masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Apa itu hadis? Definisi hadis. Al-hadis. Al-hadis adalah ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin أو تقرير أو وصف خلق أو خلق أو خلقي. Baik, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, ya, berupa perkataan atau perbuatan. Ini perkataan, ya. Kemudian perbuatan, kemudian pembenaran, kemudian wasfun khuluqi, akhlak Nabi, sifat akhlak Nabi, kemudian sifat fisik Nabi. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa, ya. Tadi ini perkataan. Jadi ini disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua hadis, ya. Semua yang saya kepada Nabi berupa perkataan beliau nomor 1, ya. Atau perbuatan beliau nomor 2, atau pembenaran beliau, ya. Adapun akhlak Nabi dan sifat ini tambahan dari sebagian ulama, ya. Tapi yang kita fokuskan adalah mengenai perkataan, perbuatan, pembenaran, ya.
Perkataan Nabi ya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi maksudnya apa? Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi yaitu sikap-sikap Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sikap-sikap Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat ya. Pembenaran yaitu sesuatu yang dilakukan di depan Nabi dan Nabi benarkan. Yang dilakukan di depan Nabi, di hadapan Nabi, dan Nabi membenarkan. Atau sama, kabar yang sampai kepada Nabi namun Nabi tidak menyalahkan. Contoh sabda Nabi banyak. Seperti innamal a'malu binniyat. Contoh, amal tergantung apa? Niatnya ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, sabda Nabi. Sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikapnya terhadap istrinya, bagaimana kalau beliau di rumah, beliau sikap Nabi ya mengenai perbuatan sehari-harinya, atau seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat maka sahabat melihatkan Rasulullah kalau salat begini, itu namanya sikap atau perbuatan-perbuatan Nabi ya. Ya. Adapun pembenaran seperti misalnya Khalid bin Walid ketika makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melarang. Ketika itu Khalid berkata, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Engkau tidak makan dhab ya Rasulullah? Apakah ini haram? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya Rasulullah tidak melarang dia makan dhab. Lam yakun bi ardi qaumi fa'jiduni afu. Aku tidak mendapati dhab di kampungku, maka aku tidak bisa makan. Contoh seperti azal, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu kata para sahabat melakukan azal. Itu azal itu berhubungan kemudian mengeluarkan air mani di luar rahim ya, di luar kemaluan wanita. Ini bagaimana? Ini sampai kabar kepada Nabi, namun Nabi tidak melarang. Nabi membiarkan ya. Nabi membiarkan, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang diakui dan boleh karena Nabi melihat dan Nabi tidak melarang. Seperti ketika hari Id kemudian orang-orang Habasyah bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Nabi lihat, Nabi tidak melarang. Contoh seperti duf dibunyikan ketika Id ya, atau ada nyanyian di ketika Id, nyanyian tanpa nyanyian oleh dua orang budak wanita. Nabi di hari Id Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Ini semua namanya pembenaran dan itu dijadikan dalil. Karena kalau dilarang Nabi pasti menegur. Nabi tidak akan menunda, pasti Nabi apa? Menegur. Ketika Nabi tidak menegur berarti tidak jadi masalah ya. Contoh lagi seperti para sahabat ketika mereka berperang, kemudian darah-darah kena baju mereka dan mereka salat dengan baju yang penuh darah tersebut, Nabi tidak suruh buka baju ganti dengan baju yang baru, menunjukkan tidak jadi masalah ya. Tidak ada lafal Nabi secara khusus, tapi Nabi membiarkan hal tersebut. Ketika Nabi membiarkan hal tersebut, menunjukkan itu pembenaran. Ini. Baik, kita ingin sampaikan poin di sini. Hadis adalah, ini definisi hadis ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selain Nabi bukan hadis ya. Ya. Contoh kalau perkataan sahabat, perkataan ya atau perbuatan sahabat itu namanya apa? Namanya mauquf, al-mauquf. Ada yang bilang hadis mauquf, tapi maksudnya dia adalah al-mauquf. Al-mauquf ala sahabah. Istilahnya lah mauquf. Oh ini mauquf. Bukan hadis, ini mauquf. Ini perkataan perbuatan sahabat ya. Ya, contoh lagi misalnya para salaf ya. Para salaf di bawah sahabat. Para sahabat. Maka orang mengatakan al-athar ya. Istilahnya al-athar. Ya, athar yaitu riwayat dari para sahabat. Mereka tidak mengatakan hadis secara khusus ya, karena itu bukan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dari sini kita tahu ya bedanya antara ahlu sunnah dengan syiah ya. Adapun syiah maka ya bagi mereka
perkataan para imam kedudukannya seperti hadis. Seperti hadis, yaitu sama-sama hujjah, sama-sama sumber hukum. Kenapa bisa demikian? Karena para imam 12, para imam yang 12 juga maksum sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya mereka punya buku-buku hadis sendiri. Mereka punya buku-buku hadis yang berisi perkataan para imam, perkataan dan perbuatan, ya, perbuatan para imam. Ya, contoh buku-buku mereka. Contoh ya seperti Al-Kafi. Ini cetak kalau tidak salah 7 jilid. Lil Kulaini. Ini Al-Kafi ini 7 jilid ya. Kemudian contohnya lagi Biharul Anwar. Lil Majlisi. Ya. Ini isinya bukan hanya hadis-hadis Nabi, ini isinya hadis-hadis imam. Hadis imam ya. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir. Imam mereka masukkan dalam hadis-hadis tersebut. Abu Abdillah maksudnya Ja'far As-Shadiq, berkata Abu Abdillah seperti hadis. Dari sini kita tahu perbedaan mendasar antara kita dengan Syiah adalah masalah hadis. Kalau kita cuma hadis Nabi SAW, orang Syiah mereka hadis-hadis imam ya, hadis-hadis imam ya. Sehingga hadis-hadis tersebut dijadikan sumber hukum juga, sama seperti Nabi, karena sama-sama ilahnya sama, itu sama-sama maksum. Nabi maksum, para imam maksum, maka mereka juga menjadikan itu sebagai sumber hukum ya. Inilah secara umum makna daripada hadis. Ada hadis berupa qauli, perkataan, ada hadis berupa fi'li, ada hadis berupa takriri, yaitu pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mengetahui hadis itu sahih atau tidak ya? Bagaimana mengetahui hadis itu sahih atau tidak? Saya ulangi lagi tentang pembagian hadis ya. Ya. Tadi sudah saya singgung, saya ulangi lagi bagian hadis ya. Ada yang mutawatir. Mutawatir nanti ada yang terbagi menjadi 2. Ada yang lafzi. Lafzi, ada yang maknawi. Lafzi, maknawi maksudnya apa? Lafzi itu semua sahabat meriwayatkan dengan lafal yang sama. Ya. Ada yang maknawi, maknawi itu lafalnya beda-beda tetapi berputar pada satu makna. Ini contoh seperti hadis azab kubur, hadis tentang azab kubur. Hadis tentang azab kubur ini berbeda-beda lafalnya. Ada satu tentang berlindung kepada azab kubur, ada satu tentang kejadian di azab kubur, ada satu tentang malaikat munkar dan nakir, tapi semuanya bercerita tentang azab kubur. Sahabatnya banyak meriwayatkan, tapi lafalnya beda-beda, tetapi menuju pada satu makna yang sama. Maka disebut hadis mutawatir maknawi. Tetap yang meriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Adapun lafzi tadi lafalnya sama persis yang meriwayatkan banyak orang ya, ini. Yaitu semua meriwayatkan dengan lafal yang sama. Nah, kita ingin menuju pada pembagian hadis yang sahih atau yang tidak sahih. Taib, yang kedua adalah hadis ahad. Al-ahad. Tadi sudah disebutkan yang kurang dari 10 perawinya. Ini nanti ada yang namanya ada hadis gharib ya. Sini ada hadis gharib. Gharib itu sahabat satu yang meriwayatkan. Ada namanya
Ini al-gharib, ada al-aziz, ada al-masyhur, ya, atau ada al-mustafid, ya. Yang intinya ini semua istilah-istilah, mungkin sahabatnya cuma satu, sahabatnya dua, sahabatnya tiga, atau lebih daripada itu. Intinya yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Ini kalau kita bisa klasifikasikan menjadi dua, yang tadi saya sudah singgung, ya, adalah al-maqbul, yang diterima. Ini al-mardud, yang ditolak, ya. Al-maqbul kita bisa bagi lagi, yang ini yang diterima, ini yang ditolak. Nah, al-maqbul yang diterima ini bisa kita bagi menjadi dua, ya. Ada namanya as-sahih, ada namanya al-hasan. Apa bedanya sahih dengan hasan? Cuma masalah perbedaan perawinya. Kalau sahih, perawinya adalah thiqat. Kalau hasan, perawinya saduq. Saduq ini derajatnya, kredibilitas rawi lebih rendah daripada yang thiqah, tetapi sama-sama diterima periwayatannya. Ya, ada satu sangat soleh, ini agak kurang soleh sedikit, atau satu hafalan yang sangat kuat, ini juga kalau meriwayatkan benar, tapi tidak sekuat yang satunya. Yang satu namanya sahih, yang satunya namanya hasan, ya. Taib. Al-hasan kita bisa bagi dua juga, hasan. Kita bisa bagi jadi dua lagi, al-hasan. Ada namanya al-hasan li zatihi. Namanya al-hasan li ghairihi. Al-hasan di sini secara asalnya dia hasan. Dia hasan. Tadi saya ulangi, hasan perawinya disebut saduq, ya, perawinya saduq. Istilah dengan saduq, jujur. Kalau ini perawinya thiqah, ini perawinya thiqah. Disebut dengan thiqah, ya. Thiqah, ini saduq, ya. Al-hasan li zatihi, secara asalnya dia hasan. Adapun hasan li ghairihi, asalnya dia dhaif, ini asalnya dia dhaif. Namun datang dalam banyak jalur, saling menguatkan sehingga jadi hasan li ghairihi, jadi hasan, ya. Saya contohkan, ya, hadis-hadis yang orang bilang hasan li ghairihi banyak, ya, ada khilaf itu para ulama, tapi contoh seperti hadis tentang salat taubah. Salat taubah hadisnya dhaif semuanya, ya. Kemudian menurut Syekh Albani jadi naik derajatnya karena riwayatnya banyak. Bukan salat taubah, salat tasbih. Contohnya salat tasbih. Contohnya lagi misalnya masalah salat yang salat syuruk, masalah salat syuruk. Itu riwayatnya dari beberapa sahabat dhaif semuanya. Menurut Syekh Albani, menurut Syekh bin Baz, menurut Syekh Utsaimin naik karena perawinya banyak, naik jadi derajat hadis yang hasan. Naik derajat hadis yang hasan. Tapi sebenarnya kalau kita preteli satu-satu, dari jalur ini dhaif, jalur ini dhaif, jalur ini dhaif, ini dhaif, tetapi karena dhaif plus dhaif plus dhaif plus dhaif jadi kuat, jadi menjadi hasan. Jadi hasan. Contoh lagi misalnya banyak sih kalau kita buka, tapi saya tidak hafal, tapi banyak sekali contoh-contoh hadis asalnya dhaif menjadi hasan. Contoh seperti kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar. Segala perkara yang penting tidak dibuka dengan bismillah, maka dia tertolak. Ini juga hadisnya dhaif, tapi naik derajat hasan. Naik derajat hasan, ya. Ini. Sekarang sahih. Sahih juga kita bisa bagi jadi dua. Sahih. Ada sahih li zat, sahih li zatihi, li zatihi, ada sahih li ghairihi. Perkaranya sama. Sahih li zatihi, asalnya dia sahih memang, asalnya dia secara asal dia sahih. Perawinya memang secara asal adalah thiqah.
adalah sahih. Adapun sahih li ghairihi asalnya hasan atau dhaif ya. Hasan atau dhaif, namun karena banyak jalur saling menguatkan, jadi sahih. Tapi ini berkaitan dengan hadis yang diterima. Hadis yang ditolak, jadi insyaallah ini istilah-istilah ulama, jadi kita nggak bilang hasan li ghairihi berarti asal sahih li ghairihi berarti asalnya dia tidak sahih. Asalnya mungkin dia hasan atau dia dhaif, tapi begitu banyak riwayat naik menjadi sahih. Beda dengan as-sahih li dzati, asalnya dia sahih. Asalnya memang dia sahih. Contoh hadis yang sahih li dzatihi seperti hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim rata-rata hadis sahih li dzatihi. Rata-rata sahih li dzatihi ya. Nanti sahih li ghairihi misalnya ada di Tirmidzi, di Abi Dawud ya. Jadi sahih li ghairihi ya, contoh. Hadis-hadis hasan juga banyak di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi ya. Adapun qismul mardud yang ditolak. Yang ditolak ini kita bisa bagi jadi dua ya. Misalnya ada banyak model-modelnya ya. Yang pertama yang ada asalnya terbagi menjadi dua, dhaif sama dhaif jiddan. Itu sangat lemah, tidak ada asalnya. Ini dibagi menjadi tidak ada asalnya ya. La aslalahu ya. Ini la aslalahu. Tidak ada asalnya. Orang bilang istilah la aslalahu. Ini hadis berarti hadis palsu, tidak ada. Ada dhaif jiddan, ada nanti hadis al-maudhu'. Hadis palsu. Ya. Kenapa disebut hadis palsu? Dalam sanadnya ada perawi pendusta. Dalam sanadnya, kalau ini tanpa sanad. Atau ini yang maksudnya yang ada sanadnya, mohon maaf. Yang ada sanadnya. Ya. Ini palsu, dalam sanadnya ada perawi pendusta. Nanti ada istilah juga hadis batil. Hadis batil itu maksudnya rawinya salah, ya dia bukan sengaja berdusta, tapi dia mungkin salah sehingga ucapan dia batil, bertentangan dengan yang lain karena dia salah berucap. Adapun hadis palsu ini maudhu', memang dia sengaja berdosa. Perawi ini bikin hadis palsu. Perawi ini bikin hadis palsu karena ada kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Sebab-sebabnya banyak, di antaranya karena fanatik terhadap madhab, atau terkadang dia memiliki penyimpangan dalam akidah sehingga dia menguatkan akidah dia dengan hadis yang palsu. Bisa jadi karena fanatik madhab sehingga dia menjelek-jelekan madhab yang lain, dia mendukung mazhab dia sehingga dia membuat hadis palsu. Atau tadi ada penyimpangan dalam akidah sehingga dia mendukung akidahnya, dia bikin hadis palsu, dia murji'ah atau syiah atau yang lainnya. Kemudian ada juga misalnya karena kepentingan duniawi, karena ada masalah perdagangan, misalnya dia bikin hadis tentang terong atau yang lain karena lagi dijualan misalnya ya. Ini adalah hadis palsu ya. Nah, kenapa dhaif jiddan? Apa sebab-sebab dhaif ya? Ini yang perlu dibahas, dibahas. Baik. Kalau sudah kita lanjut lagi ya, insyaallah. Ini saya kasih secara global aja tentang pembagian hadis ya, sehingga kita tahu hadis bermacam-macam ya. Ada hadis yang mutawatir, dan ada juga hadis yang
ahad, hadis ahad macam-macam juga. Ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Hadis yang la aslalahu tidak ada asalnya ya. Seperti misalnya hadis Nur Muhammad. Tidak ada sanadnya sama sekali ya. Tidak ada sanadnya. Hadis palsu ya macam-macam. Jadi kita bisa lihat dalam ada buku khusus tentang hadis-hadis palsu ya. Seperti Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Baik, tolong dihapus. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya untuk mengenal hadis itu sahih atau dhaif bukan perkara yang mudah. Ini butuh ilmu tersendiri ya. Ada rijalnya, ada ahli-ahlinya, ada pakar-pakarnya yang mereka tenggelam dalam ilmu ini puluhan tahun. Sehingga mereka kalau berbicara tentang rawi, mereka bicara tentang sanad, mereka pakarnya. Tidak seperti kita yang hanya sekedar mengetahui secara global ya. Ada ulama-ulama terkenal yang memang berkecimpung dalam ilmu hadis ya, dari dulu sampai zaman sekarang. Seperti di masa kita seperti Syekh Albani rahimahullahu taala yang telah mentakhrij, telah meneliti ya, puluhan ribu hadis ya, kemudian membuat buku berusaha menjelaskan hadis sahih atau hadis dhaif. Ini ilmu yang tidak mudah, ilmu yang ada ulamanya khusus yang pelajari masa ini, dan ini butuh ketelatenan dan butuh waktu, butuh hafalan yang kuat, butuh kecerdasan dan banyak hal ya. Banyak hal. Saya belum menemukan seorang di zaman kita seperti Syekh Albani rahimahullah. Dan ini tidak maksum, dia punya kesalahan-kesalahan, dikritik oleh sebagian ulama sunnah juga mengkritiki kesalahan Syekh Albani. Namun itu sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan beliau ya, lautan kebaikan beliau. Jadi kita tidak fanatik terhadap Syekh Albani rahimahullah, tapi kita katakan bahwasanya beliau adalah seorang alim yang diakui oleh kawan dan lawan ya. Baik, sekarang mungkin bertanya, Ustaz, gimana tahu hadis sahih, gimana tahu hadis dhaif? Saya juga pun hanya bisa menjelaskan secara global ya, secara global. Baik, sekarang kita apa sih hadis sahih? Ya. Gambarnya hadis sahih. Ya. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung ya. Hadis yang, atau saya kasih syarat lah ya, hadis yang memenuhi syarat berikut. Syarat-syarat berikut. Yang pertama, perawinya thiqah. Perawinya thiqah ya. Dari awal, seluruh perawinya thiqah, dari awal sampai akhir, yang pertama. Kemudian yang kedua, sanadnya muttasil, bersambung dari awal sampai akhir. Kemudian tidak syadz. Kemudian tidak ada ilahnya, ilah qadihah,
ilah atau penyakit yang tersembunyi. Penyakit yang tersembunyi. Ini sederhananya syarat kalau kita mengetahui hadisnya sahih harus memenuhi persyaratan ini. 1, ya. 2, 3, 4, ya. Taib. Ketika kita berbicara tentang perawinya, ya, maka kita harus cek perawinya thiqah dari awal sampai akhir atau tidak, ya. Contoh misalnya kita kasih gambaran Nabi SAW, kemudian sahabat, sahabi, kemudian fulan, tabi'in, kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian misalnya fulan, kemudian At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ini dalam sahih, dalam Sunan Tirmidzi. At-Tirmidzi maksudnya Sunan Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Maka kita harus cek. Kalau sahabi nggak usah dicek, ya jelas. Fulan setelah sahabat, tabi'in, thiqah atau bukan? Cek dulu. Setelahnya perawi berikutnya thiqah atau tidak? Dicek dulu. Perawinya lagi berikutnya thiqah atau tidak? Dicek dulu. Ya, dicek dulu. Gurunya Tirmidzi thiqah atau tidak? Dicek dulu. Pertama itu. Ya. Setelah kita cek ternyata thiqah. Kalau ada satu yang dhaif, selesai hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah, ini ternyata tabi'innya dhaif, selesai. Berarti hadisnya dhaif, ya. Ini yang pertama. Berikutnya, tahapan pertama, jadi tahapan pertama adalah perawinya harus thiqah. Tahapan pertama, cek perawinya. Thiqah seluruhnya atau tidak? Atau tidak? Gimana cara ngeceknya Ustaz? Ngeceknya di buku-buku Jarh wa Ta'dil, buku-buku biografi. Banyak ada buku misalnya Tahdzibul Kamal, ya. Ya tentang perawi-perawi, ya, atau Tahdzibut Tahdzib. Ya banyak lah buku-buku perawi tentang ada bahkan khusus perawi-perawi dhaif, misalnya Mizanul I'tidal, nanti disambung lagi punya Az-Zahabi, kemudian lagi Lisanul Mizan, ya. Kemudian juga ada Al-Majruhin, ada kitab Thiqat di Ibnu Hibban. Ini ya dicek. Ini butuh apa ya? Sifat yang detail, kemudian rajin, telaten, dicek satu-satu. Apakah sudah selesai? Belum. Yang kedua, cek apakah seluruhnya sambung atau tidak. Sambung atau tidak. Ini kerjaan yang kedua, ya, cek. Karena syarat kedua, sanadnya mutasil bersambung dari awal sampai akhir. Cek. Ya. Ceknya bagaimana? Fulan ini jelas. Fulan ini ketemu ini atau tidak? Ya. Ketemu atau tidak? Ketemu atau tidak? Pertama, kalau ketemu, meriwayatkan hadis darinya atau tidak? Meriwayatkan atau tidak? Kalau kita di sini, atau di bawah kita tulis di bawah sini. Ya. Bagaimana cara mengecek? Pertama, perawi yang di bawah ketemu dengan yang di atas atau tidak? Ini cek pertama. Kalau ketemu, cek yang kedua, dia meriwayatkan hadis enggak dari rawi tersebut? Atau tidak? Bahkan pengecekan yang ketiga, ya ini sebagian untuk melawan mursal khafi, yaitu apakah hadis ini benar dia dengar langsung? Hadis ini dia riwayatkan darinya. Ini dicek.
Karena bisa jadi ini si fulan sezaman dengan si fulan di atas, bisa jadi. Ternyata hanya sezaman, tidak pernah ketemu. Berarti ya tidak bisa, kalau tidak pernah ketemu tidak sambung. Ya, satunya tinggal di Bandung, satunya tinggal di Papua. Yang nggak pernah nyambung, satu zaman. Dicek tanggal lahirnya, semuanya masa hidupnya sama, wafatnya tahu sezaman. Taib. Ketemu nggak? Pernah ketemu nggak? Ini pernah ke Basrah nggak? Ini satunya di Basrah, satunya di Madinah misalnya. Pernah nggak ketemu? Dicek-cek nggak ada. Oh dicek ada, pernah ketemu. Taib. Ketemu, dia pernah meriwayatkan hadis nggak dari si fulan? Dicek lagi. Dicek lagi. Ya. Diriwayatkan dari hadis atau tidak. Kemudian untuk hadis ini dia riwayatkan atau tidak. Jadi banyak pengecekan ya untuk mengecek benar sambung atau tidak. Seperti itu ya. Sama halnya dengan dicek dulu apakah ini ketemu ini gurunya atau bukan. Lihat daftar gurunya. Ada nggak si fulan ini? Nanti dicek lagi ternyata gurunya yang namanya misalnya ini Abdullah dari Muhammad. Ternyata Muhammad ada 5. Oh, Muhammad yang mana? Cek lagi. Nggak gampang maksud saya, nggak gampang. Jadi harus sambung semua. Dari sini ke sini harus sambung, sini harus kesambung, sini harus sambung. Semuanya harus sambung. Ya. Yang kedua. Proses yang ketiga, kalau ternyata sudah dicek semuanya, sikoh, semuanya sikoh, kemudian semuanya nyambung, ya, tidak ada yang dijatuhkan di tengah-tengah, ya, maka cek lagi, apakah syadz atau tidak? Dicek. Sebelum syadz harusnya dicek illah dulu. Jadi atau enggak apa-apa sama aja. Dicek syadz atau tidak. Apa itu syadz? Dicek apakah dia menyelisihi ada riwayat lain yang lebih thiqah daripada ini, namanya syadz. Kalau hadis syadz itu hadis yang perawinya thiqah tapi ternyata dia menyelisihi perawi yang lebih thiqah daripada dia. Itu namanya hadis syadz. Dicek lagi. Kalau ternyata lolos semua, masih ada pengecekan terakhir. Ya, pengecekan terakhir, ada ilah tersembunyi atau tidak? Dan ini yang paling sulit, ya. Ini yang kelihatannya zahirnya sahih, ternyata ada penyakitnya. Dan ini yang paling sulit, makanya ini perlu dicek dalam buku-buku ilah, ya. Ahli-ahli ilalul hadis seperti Ilal Daruqutni, Ilal Tirmidzi, Ilal Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Sehingga baru hadis dikatakan thiqah atau hadis dikatakan sahih. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka tidak jadi sahih, ya. Tidak jadi sahih, ya. Contoh di sini ada perawi ternyata dhaif, ya. Contoh ternyata ada tidak bertemu, ya. Ada satu yang gugur. Contoh ternyata syadz, ternyata ada ilahnya, ya. Maka hadis tersebut batal menjadi hadis sahih. Sekarang saya kasih contoh. Banyak ya, kita tentu tidak akan menjelaskan ada istilah-istilah bagaimana ada sanadnya yang putus, ya. Tapi saya rasa cukup di sinilah, ikhwan, ya. Karena kalau kita membahas semuanya, kita belajar ilmu mustalah hadis nanti, ya, tidak terlalu panjang dan akan lebih jelimet. Saya khawatir antum tidak bisa paham tentang apa yang saya sampaikan. Tapi inilah sekilas, ya, ikhwan dan akhwat, ya. Karena kalau kita bicara tentang sebab-sebab kenapa hadis tersebut lemah, banyak lagi, ya. Banyak lagi sebab terputusnya, sebab rawinya, ya, rawinya ternyata bermasalah atau enggak sanadnya bermasalah, atau ternyata syadz, atau ternyata mu'al, ada ilahnya. Ini masing-masing pembahasannya juga panjang, ya. Tapi untuk sementara mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa lanjutkan tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan bagi para jemaah yang bertanya. Ya, ada Pak Oka Wijaya. Fadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Banyak kan di grup-grup WhatsApp itu Ustaz, atau di sosial media, banyak artikel-artikel atau hadis-hadis tentang kebaikan Ustaz pada intinya. Cuman kan ada juga yang menerangkan bahwa kita dilarang untuk langsung nge-share, tapi untuk memastikan dulu Ustaz. Sedangkan kita yang awam ini, yang penuntut ilmu ini Ustaz, mungkin untuk menelusuri hadis itu memang sahih atau benar, itu seperti apa Ustaz ahsannya Ustaz? Sebelum kita nge-share Ustaz, mohon masukannya Ustaz.
Ustaz. Jazakumullah khairan. Menurut saya, antum tentu tidak bisa menelusuri karena ini butuh ustadz yang mutamakin, yang pakar untuk bisa mengecek ya, sahih atau tidak. Ya. Dia butuh waktu untuk mengecek. Tetapi yang mudah bagi orang awam seperti antum sekalian, yang mudah adalah ini sumber dari mana. Itu aja mudah. Siapa yang tulis tulisan ini? Yang paling mudah seperti itu. Kalau yang nulis ustadz terpercaya, kemudian dia menyebutkan sumber-sumbernya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, didhaifkan oleh Syekh Albani, ya sudah tinggal share. Tapi kalau kita nggak tahu ini siapa yang tulis, nggak jelas ustadznya. Ya. Kemudian juga ternyata sumber hadisnya nggak jelas, cuma disebut dalam buku ini. Siapa yang mensahihkan, saya yang mendhaifkan, mending tidak usah. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya, sederhana ya gitu. Karena berkeliaran memang dalam WhatsApp ya. Berita-berita tentang amal-amal tentang ini ternyata hadisnya dhaif ya. Bahkan terkadang bukan dhaif saja, bahkan maudhu, palsu ya. Maka seorang waspada ya. Saya bilang bagi orang awam sederhana, tinggal cek ini tulisan siapa, sumbernya ada atau tidak ya. Ustadz Fulan kita tahu dia hati-hati kalau menulis ya, apalagi dia tulis sumber-sumbernya, ya sudah share aja. Kalau ternyata tidak jelas siapa yang tulis atau hanya potongan dari ikhwan inilah, ikhwan anulah, sudah nggak usah. Tidak usah kita sebarkan, kita cukup kita tahu sendiri. Kita belum tahu juga ini benar atau tidak karena sumbernya tidak jelas. Saya rasa itu lebih mudah bagi orang awam. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan dari kolom chatting. Assalamualaikum Ustaz, dari Muhammad Bashir. Bagaimana cara melafazkan atau membaca hadis? Apakah boleh memakai tajwid? Tidak perlu. Jadi sebagian orang senang membaca dengan tajwid, tapi setahu saya tidak ada hukum tajwid dalam hadis ya. Yang ada dalam Al-Qur'an ya. Oleh karenanya yang saya dapati para ulama ketika mereka membaca hadis, mereka tidak pakai tajwid. Karena itu omongan ya, omongan yang kemudian tidak ada perintah untuk mentartilkan tajwid ya. Nanti khawatir kalau kita baca Al-Qur'an dengan tajwid, membaca hadis dengan tajwid, nanti orang yang tidak paham tentang bahasa Arab disangka itu Al-Qur'an. Padahal itu adalah hanya sekadar hadis. Jadi hadis tidak dibaca dengan tajwid, syair tidak dibaca dengan tajwid. Yang dibaca dengan tajwid cuma Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya dari Pak Firman Syah. Assalamualaikum Ustaz. Siapakah ahli hadis di era sekarang setelah Syekh Al-Albani rahimahullah? Terima kasih. Masih banyak ahli hadis yang bermunculan, tetapi mereka tidak sehebat Syekh Albani. Artinya mereka banyak pakar, tapi mereka tidak diberi, belum berkesempatan untuk meneliti hadis begitu banyak. Sekarang banyak dokter hadis. Nah, mereka secara ilmu mereka paham. Jadi tapi ilmu hadis itu kan bukan semua sekedar ilmu, teori, tapi dia harus praktek. Nah, kita ada kawan-kawan atau ada ulama-ulama yang mereka dokter hadis, tapi mereka terkadang pakar dalam meneliti beberapa hadis saja. Contoh misalnya dia harus menulis disertasi, dia harus meneliti mungkin 200 hadis atau 500 hadis selama 4 tahun misalnya. Ya dia cuma fokus itu. Mungkin dia bisa lebih teliti, apalagi zaman sekarang dengan kemudahan teknologi. Mungkin dia bisa mengkritik Syekh Albani, mungkin dia bisa mengkritik Ibnu Hajar, dan itu terjadi, mengkritik ulama-ulama sebelumnya. Tetapi kalau kita bilang secara global, dia masih jauh daripada Syekh Albani, apalagi daripada Ibnu Hajar Asqalani misalnya. Tapi bisa jadi dia mengkritik Syekh Albani, bisa dia mengkritik Ibnu Hajar, bisa dia mengkritik Sakhawi, bisa dia mengkritik ulama sebelumnya. Karena kebetulan dia punya database yang lebih banyak ya. Dia punya buku yang lebih banyak, dia punya literatur yang lebih banyak, kemudian dia gabungkan, kemudian dia mengatakan dalam hal ini Ibnu Hajar keliru. Wahima Ibnu Hajar misalnya, atau Syekh Albani keliru. Dan terkadang ada masalah ijtihadiyah. Ya, seperti murid-murid Syekh Albani, mereka juga punya ilmu tentang hadis ya, seperti Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh kemudian Hasan Al-Halabi misalnya, Abu Ishaq Al-Huwaini, kemudian misalnya Mustafa Al-Adawi ya, yang ada di Mesir, dan banyak ya. Ulama-ulama di Saudi juga banyak pakar-pakar hadis, Abdul Karim Al-Khudair, banyak ya. Mereka pakar-pakar, tapi mereka tidak seperti Syekh Albani rahimahullahu taala yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneliti puluhan ribu hadis, sehingga mumarasah, praktek beliau lebih banyak. Ibarat kalau kita dokter ini sudah pengalaman banyak sekali. Ya, tapi ada mungkin dokter spesialis, dia unggul dalam sebagian bagian hal, tetapi secara global yang ini lebih hebat karena dia lebih lama meneliti banyak-banyak hadis. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Waktu kita telah
habis Ustaz, Iya. tapi masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chatting. Boleh. Boleh. Yang pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau hadis qudsi itu tidak masuk dalam kategori hadis mutawatir atau hasan ya berarti? Hadis qudsi hukumnya sama seperti hadis yang lainnya. Hanya saja itu dari Nabi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis qudsi juga bisa dhaif, hadis qudsi juga bisa sahih. Jadi dia termasuk dalam hadis. Hanya saja Nabi mengatakan meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun sama hukumnya. Hukumnya sama seperti ada hadis dhaif, ada hadis palsu, hadis qudsi palsu juga ada, hadis qudsi yang sahih juga ada, sama seperti hadis yang lainnya karena kembali kepada Nabi. Kemudian Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan makna ya. Wallahu alam bisawab. Tentunya mungkin kalau kesempatan kita akan bahas tentang macam-macam model-model hadis dhaif, apa itu hadis mursal, apa itu hadis mudallas ya, apa hadis muallaq ya, apa hadis mauquf ya, apa hadis munqati, apa hadis mu'dal ya, apa hadis mudraj. Nanti kesempatan berikutnya karena waktu kita enggak ada. Insyaallah kesempatan lain kita akan menjelaskan itu tidak detail, tapi seperti ini hanya sebagai gambaran bagi kita tentang apa itu hadis-hadis yang dhaif. Wallahu alam bisawab. Ini saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Disampaikan. Terima kasih atas